Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, tidak kerasa H-2 sebelum laga penting lainnya atau laga krusial untuk Persis Solo yang akan menjamu tim kuat lainnya, yaitu Persib Bandung tentu saja. Nah, ini juga menjadi krusial karena Solo saat ini harus memaksimalkan poin di kandang kalau ya tidak ingin terdegradasi gitu ya di akhir musim. Dan kemarin juga harusnya bisa mendulang poin tapi akhirnya kalah oleh Borneo di kandang juga. Ya mudah-mudahan besok Persib juga yang menang ya. Amin. Jadi ya besok juga Boyan Hodak memang sedang mempersiapkan tim ini. Hari ini latihan skema permainan terakhir. Jadi memang agak sedikit harus fokus gitu ya sebelum hari ini pun akan berangkat ke Solo, teman-teman. Nah, ini untuk Persis Solo pun Boyan Hodak mengatakan tidak boleh meremehkan. Sekali lagi Persis ketika pada datang sekarang pemain baru, pelatih baru gitu ya, suasana tim yang baru, Boyan menilai dia harusnya tidak pantas kalah ketika menghadapi Borneo kemarin. Tapi ya yang jelas yang namanya permainan selalu ada kejutan, kata Boyan Hodak. Jadi ya mudah-mudahan besok juga Persib selama tidak menganggap remeh kita bisa memaksimalkan hasil akhirnya. Jadi ya kita doakan sama-sama. Ini juga partai yang penting juga untuk Persib Bandung biar bisa ada di on the track gitu ya, di track menuju kemenangan, yang mana ya Persib untuk menstabilkan di jalur kemenangan, sedangkan Solo atau Persis Solo untuk menjauhi zona degradasi. Jadi tim atas dan tim bawah yang sedang sama-sama berjuang meraih poin, intinya begitu teman-teman. Nah, di antara itu Persib Bandung juga kan sudah mulai berdatangan sponsor baru, lalu juga pemain baru dan juga rumors pemain baru lagi teman-teman gitu ya. Namun ya kita juga tidak bisa mengangkat semua rumors yang memang dikaitkan dengan Persib Bandung karena beberapa hal gitu ya. Ada yang memang ya ini mah jauh dari kenyataan, atau ya mungkin ini mah yang agak sedikit entah gitu ya, sumbernya agak kurang jelas dan lain sebagainya. Nah, kita saat ini kedatangan ada satu rumors mengenai nama Ragnar Uratmangun, teman-teman, yang tiba-tiba mencuat di kalangan teman-teman media dan juga bukan hanya Persib Bandung gitu ya, ada katanya ke Persija lalu juga ke Persebaya. Jadi dikaitkan dengan 3 klub Liga 1, Persebaya, Persija dan Persib Bandung yang bisa kemungkinan akan didatangkan Uratmangun ke Liga Super Indonesia. Jadi kemanakah nantinya akan berlabuh, atau memang benarkah gitu ya Uratmangun akan menuju OTW ke Liga 1 Super League Indonesia ini? Nah, ini kita ada satu informasinya teman-teman. Sekali lagi kita ingatkan bahwa selama masa bursa transfer ini tentu masih banyak rumors yang beredar dan memang belum menutup kemungkinan Persib Bandung akan mengejutkan di detik-detik terakhir penutupan gitu ya, seperti yang biasanya dilakukan, karena beberapa hal dirasa masih kurang yang harus ada evaluasi di Persib Bandung. Nah, ini juga datang tentu dari teman-teman Boboto yang mengharapkan masih akan harus ada pemain untuk mengisi nomor 10 katanya gitu ya, karena ya belum puas ternyata dengan datangnya back lagi, jadi Boboto masih aya nunggah ganjal katanya gitu ya. Jadi maunya mah ada ya setidaknya ada penyerang atau ada sayap lagi di nomor 10. Nah, ini teman-teman ada sedikit kabar yang memang cukup mengejutkan gitu ya, atas nama Ragnar Uratmangun, pemain diaspora yang saat ini bermain di Liga kasta tertinggi Belgia, teman-teman, di di Liga Belgia lah gitu ya, di kasta tertingginya, divisi pertama. Nah, ini memang kalau melihat dari statistiknya masih cukup
ya menuju matang karena di usia 28 tahun dengan market value-nya yang cukup di atas rata-rata pemain nasional gitu ya, di angka 10 miliar kalau di transfer market saat ini, ya memang menjadi satu pemain yang bisa juga diidam-idamkan karena melihat statistiknya juga tidak begitu buruk baik itu di timnas maupun di tim yang saat ini dibela atau tim-tim sebelumnya gitu ya. Jadi nama Wahaji atau ya kalau Haji mah kalau di Persib kan sudah ada Umuh gitu ya. Jadi kita ya nyebutnya Ragnar Uratmangun saja gitu ya. Jadi kalau Ragnar Uratmangun ini jadi ke salah satu tim di Super League saat ini, entah itu Persebaya, Persib atau Persija, ini akan menaikkan level permainan Liga Indonesia, akan menarik lagi karena teman-teman ingat saat ini timnas Indonesia sudah mempunyai pelatih baru gitu ya, John Hetman ini. Nah, John Hetman ini itu cukup rajin ternyata karena salah satu syarat menjadi pelatih timnas adalah harus tinggal di Indonesia. Jadi kegiatan John Hetman ini selalu datang ke stadion-stadion, nonton pertandingan langsung, memperhatikan pemain-pemain. Nah, ini pun tidak lepas yang kita dengar, agen-agen pemain ini tuh memang ingin gitu ya, apalagi pemain diaspora, ayo biar dipanggil lagi oleh timnas, biar sering dilirik, biar juga mendapat exposure yang lebih tinggi gitu ya, main aja di Liga 1 atau di Super League karena saat ini kan level Super League juga sudah semakin naik gitu ya dengan kedatangan pemain-pemain top kelas dunia juga, salah satunya Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Nah, ini bisa jadi teman-teman dengan John Hetman yang mengatakan lebih mudah memantau pemain timnas yang ada di Indonesia gitu ya, karena sekarang kan saya tinggal di sini gitu ya, jadi lebih sering lah memantau mereka. Nah, ini bisa jadi nilai plus teman-teman, kenapa pemain diaspora banyak yang ke Indonesia saat ini. Yang terbaru ya pemain Persija tentu saja gitu ya. Lalu juga ada beberapa pemain yang memang sempat di awal putaran kedua ini di bursa transfer ini sempat katanya rebutan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Nah, kita nggak tahu pemain yang mana, pemain diaspora katanya dengar-dengar mah, namun kita nggak tahu namanya siapa atau yang mana. Kan beberapa pemain apakah memang pemain yang baru didatangkan Persija ini rebutan dengan Persib. Nah, ini kita juga tidak bisa memastikan karena kalau yang sudah sign kontrak atau tanda tangan kontrak di salah satu klub Liga 1 ya sudah, jangan diganggu lagi atau jangan diusik-usik lagi, biarin mereka fokus, kita juga fokus dengan tim sendiri gitu ya. Jadi ya rumors mengenai Ragnar Uratmangun ini cukup menghebohkan, khususnya bagi kita juga, apakah memang gitu ya yang kemarin kita sempat bahas ada kemungkinan masih opsi yang paling realistis diambil oleh Persib Bandung adalah ya mengambil pemain lokal atau salah satunya kan pemain diaspora, sudah masuknya pemain lokal gitu ya, karena tidak mengurangi slot asing karena Boyan Hodak setidaknya sudah cukup puas dengan slot asing yang ada saat ini dan juga dengan pemain yang saat ini sebetulnya sudah oke, kata Boyan Hodak. Namun ya tentu tidak menutup kemungkinan masih ada waktu sampai dengan 6 Februari di masa jeda transfer putaran kedua ini yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Apakah memang beberapa hari ke depan akan ada kejutan kembali atau memang ya kan kemarin kita tahu gitu ya ada pemain diaspora yang diisukan juga ke Persib Bandung, tapi sampai saat ini tidak ada tanda-tandanya, bahkan dikabarkan batal. Nah, siapa ya teman-teman udah pasti tahu lah ya siapa yang dimaksud. Tapi kalau dengan nama Ragnar Uratmangun ini cukup baru lagi gitu ya di telinga kita, bahkan ya apalagi di Bobotoh, di teman-teman media juga, wah ini jangan-jangan mungkin yang dimaksud kan Kang Aditya pernah ngomong gitu ya, yang diisukan Joy, yang datang Martin Pas misalkan gitu, atau ya itu plesetan atau bisa jadi menjadi ambigu gitu ya, yang digosipkan Joy, yang datang Ragnar misalkan gitu. Nah, ini ya apapun bisa terjadi, kita sabar aja gitu ya teman-teman. Kalau memang sampai dengan lepas atau lewat 6 Februari kita sudah regrek, kita sudah puas bahwa ya sudah sangat jarang nantinya rumors akan datang. Tapi selama masih
jeda bursa transfer ini ya pasti akan selalu ada rumor teman-teman. Jadi biar teman-teman juga nggak kaget di luaran sana tiba-tiba wah ada nama ini nama ini. Nah kita cari sumbernya dulu, kita cari benang birunya. Kenapa nama Ragnar Uratmangun ini sampai dengan dirumorkan ke klub Superliga saat ini? Bukan hanya Persib ya, ada Persebaya dan Persija. Jadi 3 klub ini dikaitkan dengan Ragnar Uratmangun katanya karena pemain-pemain diaspora biar lebih cepat diliriknya oleh pelatih tim nasional Indonesia saat ini juga teman-teman, karena mau tidak mau Ragnar Uratmangun kan sekarang agak tersisih di klubnya saat ini gitu ya, FC Denver kalau nggak salah gitu di Liga 1 Belgia tuh. Dia agak tersisih karena katanya sedang cedera gitu ya. Nah ya inilah salah satu salah satu keunikan Persib Bandung, tidak alergi dengan pemain cedera, tidak alergi dengan pemain yang nganggur juga, dan tidak alergi dengan pemain yang memang bisa dibilang ya kumaha lah, nu penting masuk dulu ke Persib. Jadi dengan kontrak yang tersisa hanya kurang dari 6 bulan, karena Ragnar ini di klub Belgia sampai dengan bulan Juni 2026 katanya kontraknya ya, jadi sudah bisa bernegosiasi dengan klub manapun gitu ya, termasuk ya mungkin klub Superliga ini. Kita nggak pernah tahu mau kemana akhirnya, atau memang jadi ke Persib ya, kita lihat saja nanti teman-teman, karena Ragnar ini sesuai dengan posisi nomor 10 juga, jadi bisa di sayap, bisa gelandang serang, bisa juga menjadi second striker. Ini bisa dijalani oleh Ragnar Uratmangun. Dan kalau memang isunya sedang cedera, ya Boyan kan pernah mengatakan kita punya pengalaman dari mulai Bertrame, katanya Del Pino, apa, makanya Kurzawa datang ke sini dalam rentetan histori yang cederanya mengerikan, tapi santai aja buat Boyan Hodak, kalem katanya. Di Persib mah aya tim khusus yang mengenai cedera-cedera seperti itu. Insya Allah katanya bisa lah, atau mudah-mudahan katanya bisa segera kalau di Persib mah ya terbanyak ting cederanya lah bisa ditangani gitu ya teman-teman. Makanya ini satu keuntungan juga mungkin kalau Persib tidak sensitif dengan pemain yang cedera. Nah itu salah satunya. Jadi kemungkinannya 50-50 teman-teman, 50% karena ya kontrak Ragnar mau habis kurang dari 6 bulan, belum ada tanda-tanda diperpanjang, dan juga kalau dengan posisinya sekarang agak tersisih di klubnya, bisa jadi pindah karena pemain diaspora yang lain pasti membagikan kesan satu ke yang lainnya gitu ya. Jadi ya ayo main di sini aja, ayo di sini udah naik level liganya dan lain sebagainya. Apalagi Persib sekarang bermain di Asia dan juga sedang mengejar gelar ketiganya secara beruntun gitu ya. Makanya banyak pemain yang mudah-mudahan tertarik gitu ya, karena sponsor pun udah mulai tertarik, udah banyak, apalagi pemain gitu ya. Insya Allah teman-teman, apapun itu kita tunggu sampai dengan 6 Februari apakah memang ada kejutan atau tidak gitu ya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dan teman-teman yang ingin disapa. Yang pertama, tiket lawan Malut iraha dibuka Kang. Kalau lawan Malut teh insya Allah pada tanggal 31 lah, kalau memang sesuai dengan catatan kami gitu ya, 30-31 itu sudah dibuka tiket menghadapi Malut. Lalu selanjutnya, Kurzawa debutnya iraha Kang. Debutnya kemungkinan pada saat menghadapi Malut, paling cepat, paling lambat ya menghadapi Ratchaburi FC di ACL 2 gitu ya, karena ya Boyan Hodak juga nggak mau buru-buru menurunkan Kurzawa, dan katanya Boyan Hodak juga Kurzawa tidak akan dibawa, termasuk Dion, katanya Dion dan Kurzawa tidak akan dibawa ke Solo. Lalu juga yang ketiga, kira-kira aduh punten, kira-kira rilis jersey untuk musim depan kapan Kang? Sedang dipersiapkan katanya. Kalau memang kan sekarang ada sponsor baru gitu ya, mungkin nanti untuk belum fix juga untuk desain akhirnya, kemungkinan bulan Maret katanya baru mulai di-spill ke publik gitu. Lalu selanjutnya, Kang Ron, nanti yang ditempel sponsor di jersey Persib Unilever atau produknya? Sepertinya produknya kayak yang udah gitu ya, produknya yang ditempel teman-teman. Kalau Indofood mah memang itunya gitu ya,
apa namanya tuh ya sponsornya, tapi kalau untuk yang biasanya ya produknya yang ditonjolkan kan produknya Rinso dengan Sunlight katanya gitu ya, yang collab dengan Persib Bandung yang menjadi apa sponsor dari Unilever-nya. Ya kemungkinan antara dua itu ditempel salah satu atau dua-duanya ditempel jersey. Nanti kita bisa lihat di jersey yang akan dikeluarkan selanjutnya ya. Lalu selanjutnya Aridion Candongkap Kang. Mudah-mudahan hari ini katanya paling telat besok. Jadi sedang OTW, sedang di pesawat kayaknya gitu ya. Jadi Dion hari ini atau besok sudah datang ke Bandung. Lalu selanjutnya Saurna Persib mau disiarkan lawan Solo Kang. Insya Allah disiarin. Ini mah biasanya ada trik marketing, ada untuk menaikkan apa ya, menaikkan rasa penasaran teman-teman bobotoh. Biasanya seperti itu. Jadi kita sudah jangan heran lagi. Sekarang mah insya Allah disiarin teman-teman gitu ya. Cukup tos jempe, insya Allah disiarin. Lalu selanjutnya ada bobotoh, oh ada Kang Helmi, ini bobotoh yang ingin disapa katanya. Ada Kang Helmi Cihirup Ciawi Gebang Kuningan. Lalu ada juga bobotoh di Babakan Sari Rosella 99 Cimahi Tengah. Ada bobotoh di Cipendei Kuningan. Ada bobotoh Wati Ibu 6 anak di Cibatu Garut. Ada juga bobotoh di Kabupaten Bandung Barat Cipatik. Ada Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor. Ada Kang Yoyo di Pandansari Haur Kuningan. Ada Viking Rahayu. Ada Kang Eka Setiana di Majalengka. Ada Kang Udin di Pleret Cirebon. Ada Kang Aceng di Depok. Ada bobotoh Lampung, bobotoh Cianjur, bobotoh Buah Batu. Lalu juga ini saha ada bobotoh Cigadung, Abah Cigadung katanya. Ada juga bobotoh Pandeglang Banten. Ada Biru Bocil Ujung Berung. Wah. Lalu juga ada bobotoh Viking Ranjeng Bandung, Kang Asnur di Gado Bangkong. Lalu ada Abah Cucu di Singaparna Tasik. Ada bobotoh di Lewi Kuda Kuningan. Ada Abah Ken di Jati Handap. Ada bobotoh Garsela. Ada Kang Tatan di Tanjung Siang. Lalu juga ada Ibu Sepuh di Cianjur. Ada Ceng Maman di Taman Sari Tasik. Ada bobotoh di Ciwaru Kuningan. Ada bobotoh juga di Tampoma Sumedang Larang. Ada Abah Abi di Jatinangor. Ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Ada Kang Ervin Cijengjing Ciamis. Ada juga Kang Ujang Korsel. Ada bobotoh di Ciwaru Kuningan. Ada bobotoh di Cisaga Ciamis. Ada Ropentus. Lalu juga ada Kang Ropentus di Majenang Cilacap. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.